Ada salah satu bos skincare yang produknya itu sudah terbukti mengandung bahan berbahaya, tapi dia itu tidak dipenjara dengan alasan dia sedang hamil. Kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel ini, channel yang tentunya akan memberikan banyak sekali informasi-informasi menarik, informasi-informasi yang tentunya sangat berguna, sangat bermanfaat, sangat bisa digunakan dalam kehidupan kalian, baik untuk saat ini, masa depan, ataupun kapan saja. Informasi ini tentunya sangat bermanfaat sekali. Nah, pada video kali ini kita tidak membahas lagi tentang mencari makna, mencari angka di sebuah nama gitu loh. Kayak di video-video sebelumnya kita akan mencari angka yang merupakan petunjuk dari pemecahan sebuah masalah. Tapi pada video kali ini kita akan membahas salah satu berita yang sangat viral sekali belakangan ini terkait adanya bos skincare yang produknya itu sudah terbukti mengandung bahan berbahaya seperti hidroquinone, apalagi tuh merkuri dan lain-lain sebagainya, tapi dia itu tidak ditahan. Ada 3 orang kalau tidak salah, itu 3 orang yang sudah terbukti produknya berbahaya tapi tidak ditahan karena alasannya di antara ketiga itu ada salah satunya yang hamil, jadi tidak ditahan. Nah, sementara itu memang beberapa waktu lalu itu ada berita juga yang viral bahwa ada seorang ibu-ibu yang ditahan di penjara walaupun dia sedang hamil. Jadi menimbulkan pertanyaan di beberapa masyarakat, di banyak masyarakat, karena yang satunya walaupun hamil di penjara, yang satunya ini tidak di penjara dengan alasan hamil. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Mari kita sama-sama baca sumbernya. Oke, ini sama-sama kita baca sumbernya. Nah, oke, mari kita baca sama-sama. Perlakuan hukum tersangka hamil, DY di penjara, Mira Hayati bebas. Apa bedanya? Nah, iya betul sekali, apa bedanya? Kan sama-sama hamil, tapi kok satunya di penjara, satunya tidak. Nah, fajar.co.id, dilansir dari fajar.co.id Makassar, seorang perempuan hamil 5 bulan berinisial DY ditahan di Polsek Biringkanaya, Kota Makassar terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar 50 juta. Nah, DY yang terjerat kasus dengan korban HJF dilaporkan meminjam uang dengan alasan untuk menebus sawah yang ternyata tidak ada. Meskipun dalam kondisi hamil, DY tetap ditahan dan diberi ruang khusus mengingat ia tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi ini bukan saya yang bilang ya, ini kita membaca data. Jadi bukan saya yang bilang, bukan saya yang menuduh atau apalah. Ini bukan pendapat saya, tapi kita membaca sumbernya dari fajar.co.id. Ya, jadi ini ada seorang yang hamil 5 bulan ini tapi tetap diproses, ditahan walaupun dia sedang hamil gitu. Ini poinnya, ada perempuan hamil itu tetap ditahan karena melakukan suatu tindak pidana atau apalah namanya, kejahatan lah pokoknya seperti itu. Ya, lanjut. Kanit Reskrim Polsek Biringkanaya Ibtu Suryadi Syamal mengatakan DY dilaporkan Februari 2024 dan ditahan sejak Kamis ini tanggal berapa ini, 31 Oktober ya kalau bulan 10 2024. Bukan hanya itu, DY juga telah dibuatkan surat perintah penahanan lanjutan dari 6 November hingga 21 November 2024. DY sampai sekarang masih ditahan di sini, memang tengah mengandung 5 bulan, tidak digabung dengan tahanan laki-laki, jadi ada ruangan khusus, kata Suryadi. Nah, ini bagus ini. Jadi walaupun dia sedang hamil, kalau memang dia harus diproses secara hukum, mendapatkan hukuman, ya tetap harus dihukum, mendapatkan hukuman, prosedur hukum itu harus tetap berjalan walaupun dengan kondisi hamil, tetap harus ditahan kan kalau memang aturannya sudah seperti itu. Tapi ini bagus, dia tidak dicampur dengan tahanan laki-laki, tapi diberi ruangan khusus karena dia sedang hamil. Nah, ini bagus sebenarnya kalau seperti ini, bagus, betul itu. Lanjut. Sementara itu, kasus serupa menimpa Mira Hayati, bos skincare asal Makassar, yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini udah tersangka ini, juga ditetapkan sebagai tersangka usai produknya terbukti mengandung bahan berbahaya merkuri. Nah, ini kan statusnya bukan lagi terduga tapi udah tersangka dalam situs ini. Sudah sebagai tersangka karena produknya mengandung bahan berbahaya yaitu merkuri. Ya, merkuri ini kan bahaya sekali. Banyak sekali video-video viral itu kalau orang yang sudah pernah pakai merkuri itu mukanya rusak gitu, hitam dan segala macam. Bahaya sekali ini. Lanjut.
Tidak sendiri, Mir Hayati ditetapkan tersangka bersama dua bos skincare lainnya bernama Mustadir Densila dan Agus Salim. Nah, namun meskipun demikian, Mir Hayati tidak ditahan dengan alasan kemanusiaan karena sedang hamil. Nah, tidak ditahan dengan alasan kemanusiaan karena dia sedang hamil katanya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, tentu menimbulkan pertanyaan besar ini terkait perlakuan yang berbeda terhadap tersangka yang memiliki kondisi serupa, di mana DY tetap menjalani proses hukum di balik jeruji. Nah, tentu kan saya bilang tadi menimbulkan pertanyaan besar ini di kalangan masyarakat karena hal serupa tapi perlakuannya beda. Yang satu dipenjara, tetap dipenjara, tapi satunya tidak. Padahal alasannya sama, itu sama-sama hamil. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto menyebut 3 bos skincare yang telah ditetapkan tersangka masih belum ditahan hingga hari ini sampai artikel ini ditulis, dan saya juga belum cek beritanya sampai sekarang, tapi memang belum ada sih berita keluar sekarang kalau memang ini ketiganya sudah ditahan. Jadi belum ditahan ya sampai sekarang. Seperti diketahui, masing-masing tersangka tersebut bernama Mira Hayati atau MH, yang kedua Mustadir Densila atau MS, dan Agus Salim. Mira Hayati merupakan bos skincare dengan brand MH, sementara Mustadir Densila merupakan suami dari Fanny France, bos skincare dengan brand FF. Nah, ini sebenarnya banyak juga orang yang bertanya kenapa malah suaminya yang dijadikan tersangka, padahal FF ini juga kan pelakunya gitu. Walaupun ada sudah penjelasannya bahwa semua surat perizinan itu atas nama suaminya, tapi harusnya kan sama-sama berbuat, sama-sama pelaku. Jadi ya begitulah, saya tidak tahu ini. Kita lanjut. Agus Salim merupakan bos skincare dengan brand RG Raja Glow. Sementara ini tidak dilakukan penahanan. Karena ada beberapa pertimbangan. Kalau tidak salah itu yang satu hamil dan sakit, itu si Mira Hayati, ujar Didik pada Rabu 13 November 2024. Ya, jadi ketiganya tidak ditahan karena ada satu yang tidak ditahan. Jadi supaya adil ya tidak ditahan semuanya karena ada yang hamil. Nah, kacau sih sebenarnya kalau seperti ini. Kalau ini kan bisa berbahaya kalau kasus bukan penahanan. Kalau prosesnya seperti ini, kalau kita berbuat kejahatan dengan teman yang sedang hamil, kita tidak akan dipenjara karena teman ini pasti tidak dipenjara juga karena sedang hamil. Bisa saja seperti itu kan? Apakah memang seperti itu? Kalau kita berbuat kejahatan bersama orang yang sedang hamil, terus ketika diproses teman ini yang sedang hamil tidak dipenjara, kita juga tidak ikut dipenjara. Bahaya kalau seperti itu kan? Berdasarkan analoginya seperti ini. Lanjut Didik, 2 tersangka lainnya Densila dan Agus Salim belum ditahan karena tersangka satunya belum ditahan. Iya, belum ditahan satunya. Jadi adil kan kalau semuanya tidak ditahan. Belum dilakukan penahanan juga demi keadilannya supaya adil. Jadi tidak ada yang ditahan. Mungkin yang 2 juga tidak sebutnya. Yang 2 juga tidak karena satunya tidak. Dikatakan Didik, yang terpenting saat ini proses penyidikan kasus tersebut terus berjalan. Ya bagus kalau kasusnya terus tetap berjalan. Ya tapi semoga bisa ditegakkan secara hukum sih. Jangan ada perlakuan berbeda dalam kasus yang sama. Penahanan itu kan kewenangan penuh penyidik. Kalau kira-kira tidak dilakukan penahanan tapi proses lancar, mungkin itu pertimbangan penyidik. Didik menuturkan. Ya itulah. Kombes Pol Muhammad Ngajib yang dikonfirmasi mengenai ibu hamil di Polsek Beringkanaya mengatakan proses yang berjalan telah sesuai dengan prosedur. Nah, jadi katanya proses yang berjalan itu telah sesuai dengan prosedur. Baguslah kalau memang benar sesuai prosedur yang berjalan. Ngajib bilang terhadap tersangka sudah dilakukan penahanan sejak Senin 11 November 2024. Tapi banyak juga netizen yang juga berkomen. Saya pernah lihat komentarnya tapi saya lupa screenshot itu. Ada yang mengatakan bahwa almarhumah Vanessa Angel juga pernah mendapatkan hal serupa begitu loh. Tetap ditahan meskipun almarhumah itu tetap hamil. Kita baca sama-sama sumber beritanya ini. Oke, kita baca. Dilansir dari Jakarta Kompas.com, kondisi Vanessa Angel yang sedang hamil 6 bulan membuat dirinya menjadi tahanan kota. Seharusnya Vanessa dipenjara karena memiliki obat psikoterapika golongan 4 yakni pil Xanax tanpa resep dokter. Jadi suatu ketika beberapa tahun lalu ketika almarhumah masih hidup, itu dia pernah melakukan sebuah dia memiliki obat yang terlarang karena tidak berdasarkan resep dokter. Jadi katanya harusnya memang dia itu dipenjara,
karena memiliki obat terlarang tersebut. Nah lanjut, yang bersangkutan kondisinya sedang hamil. Kalau tidak salah usianya 6 bulan. Tapi di sisi lain hukum harus kita tegakkan. Nah, jadi dijelaskan dia sedang hamil 6 bulan. Tapi di sisi lain hukum harus ditegakkan. Betul itu, hukum harus ditegakkan. Sehingga tadi sudah saya buat surat perintah penahanannya jenis tahanan kota. Jadi ini jenisnya itu bukan tahanan penjara di sel, bukan, tapi jenisnya itu tahanan kota. Kata Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Ronaldo Maradona. Saya tidak tahu ini benar namanya, bukan ini. Kompol Ronaldo Maradona di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis 9 April 2020. Oh, jadi ini kasusnya terjadi pada 2020. Jadi almarhumah Vanessa Angel yang sedang hamil 6 bulan itu terbukti memiliki pil berbahaya atau obat berbahaya karena tanpa resep dokter. Jadi dia itu diproses ditahan, tapi bukan tahanan di sel, di penjara, bukan, tapi jenisnya itu tahanan kota. Nah sekarang coba kita lihat apa itu tahanan kota. Next, dengan status tahanan kota itu Vanessa tidak diperkenankan keluar kota Jakarta dan wajib lapor seminggu 2 kali. Jadi ini tetap diproses secara hukum, walaupun dia tidak di penjara, di dalam sel, tapi dia di penjara di dalam kota seperti itu. Dan wajib lapor seminggu 2 kali. Jadi sama aja tetap di penjara lah, walaupun bukan tahanan sel gitu, tapi tahanan kota. Jadi bagus karena prosesnya, hukumannya masih terus berjalan, wajib lapor seminggu 2 kali. Berbeda dengan kasus yang sebelumnya karena belum ada info terbaru sih kalau dia itu jadi tahanan kota atau tahanan sel atau bagaimana, belum ada itu. Kalau ada coba mention saya, berikan saya infonya. Saya juga masih terus cari ini infonya. Nah, masih ada kasus yang lain. Coba kita lihat di kasus yang lain pada sumber yang lain ini. Nah, YL meskipun hamil 7 bulan, YL harus meringkus di penjara. Jika kebanyakan perempuan hamil dengan usia kandungan 7 bulan biasanya sudah berkutat dengan persiapan kelahiran dan perayaan syukuran 7 bulanan, tidak demikian dengan YL 38 tahun, warga Magelang, Jawa Tengah. Nah, jadi di Magelang, Jawa Tengah itu juga pernah ada kasus seorang perempuan yang sedang hamil 7 bulan, ini udah hamil besar ini, harus meringkus di penjara karena melakukan salah satu kesalahan lah seperti itu. Nah, jadi yang mau saya sampaikan bahwa ya ayolah, kalau hukum itu sudah ada aturannya, jadi tegakkan lah, jangan ada perbedaan perlakuan lah. Saya tidak tahu kenapa kok bisa seperti ini, tapi saya berharapnya sih pelaku-pelaku itu ya mendapatkan hukumannya gitu loh. Jangan ada yang satu diproses, yang satu tidak, yang satu di penjara, yang satunya tidak. Kan tidak boleh seperti itu, padahal kasusnya sama, kondisinya sama, yang satunya hamil, yang satunya juga hamil, tapi yang ini di penjara, yang ini tidak. Lah jangan seperti itulah, kan sama-sama loh. Jadi kalau memang yang satunya di penjara, ya di penjara. Kalaupun juga yang skincare tadi ini di penjara dalam kondisi hamil, ya ayolah kayak yang di kasus pertama tadi di penjara tapi dibedakan ruangannya gitu, ada ruangan khusus seperti itu, atau bagaimana lah, minimal juga jadi tahanan kota kayak almarhumah Vanessa Angel tadi. Jadi janganlah kalau sampai tidak ada hukumannya. Tapi walaupun tadi dikatakan di sumber itu bahwa prosesnya terus berjalan, ya bagus, tapi semoga bukan cuma berjalan terus, tapi harus berjalan dan ada hasilnya. Apa hasilnya? Mendapatkan hukuman para pelaku-pelaku tadi. Ayolah, semoga mereka bisa mendapatkan apa yang mereka harus dapatkan ya. Oke teman-teman sekalian, jadi itu saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan ini juga saya tidak mau banyak bicara, saya takut salah bicara. Karena zaman sekarang itu bahaya sekali. Salah bicara dikit bisa dipidanakan, salah bicara dikit dilaporkan, salah bicara dikit ya kasus men. Kasus. Jadi itulah, saya tidak mengeluarkan opini saya sendiri, saya tidak mengeluarkan pendapat pribadi, saya tidak mengeluarkan tuduhan, fitnah atau segala macam. Tapi di video ini kita cuma membahas berdasarkan sumber-sumber artikel yang ada. Jadi apa yang saya sampaikan di sini bukan saya yang bilang, tapi ada sumbernya. Tadi kan saya cantumkan di video. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau ada saran dari teman-teman kita harus membahas apa atau mengungkap masalah apa, silahkan tulis di kolom komentar supaya channel ini terus berkembang ke depannya, supaya kita sama-sama bisa mendapatkan terus informasi-informasi bermanfaat lainnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.